Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Malam ini akan tersaji salah satu pertandingan terbesar di ASEAN Hyundai Championship 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi juara bertahan, Vietnam, dalam laga grup A yang diprediksi menjadi penentu siapa yang akan melangkah ke semifinal sebagai pemuncak klasemen. Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi, sementara Vietnam berada dalam tekanan karena hasil pertandingan sebelumnya membuat mereka wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos. Indonesia diperkirakan tetap mengandalkan permainan menyerang. Beberapa keunggulan Garuda adalah bermain di kandang dengan dukungan puluhan ribu supporter, kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang, pressing tinggi sejak awal pertandingan, mental pemain yang sedang meningkat setelah 2 kemenangan awal. Yang harus diwaspadai adalah jangan terlalu terburu-buru menyerang karena Vietnam sangat berbahaya saat melakukan serangan balik. Jika Indonesia mampu menguasai lini tengah, peluang mengontrol jalannya pertandingan akan jauh lebih besar. Jangan pernah meremehkan Vietnam. Mereka adalah juara bertahan ASEAN Championship dan memiliki pengalaman bermain di laga-laga besar. Pelatih Kim Sang-sik bahkan menegaskan bahwa timnya harus menang dalam pertandingan ini. Hal itu menunjukkan besarnya tekanan yang sedang mereka hadapi. Vietnam dikenal memiliki organisasi pertahanan yang disiplin, umpan-umpan pendek yang cepat, serangan balik efektif, serta mental bertanding yang kuat. Indonesia harus sangat berhati-hati ketika kehilangan bola di area tengah. Pertandingan ini sangat penting. Indonesia tampil impresif di 2 laga awal dengan mencatat 2 kemenangan dan produktif mencetak gol. Sebaliknya, Vietnam belum sepenuhnya meyakinkan dan kini berada dalam situasi yang membuat mereka hampir tidak punya pilihan selain menang jika ingin mempertahankan peluang lolos ke semifinal. ASEAN United FC +1. Artinya, pertandingan malam ini bukan sekadar duel 2 rival Asia Tenggara, tetapi bisa menjadi laga hidup dan mati bagi Vietnam. Sekarang kita masuk ke prediksi starting 11 Timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam. Perlu saya tekankan terlebih dahulu, hingga saat video ini dibuat, PSSI maupun panitia pertandingan belum merilis susunan pemain resmi. Prediksi ini disusun berdasarkan performa para pemain di pertandingan sebelumnya, komposisi skuad yang tersedia, serta berbagai ulasan media menjelang laga. Di bawah Mister Gawang, saya memprediksi Nadeo Argawinata masih akan dipercaya sebagai penjaga gawang utama. Pengalamannya di level internasional membuatnya menjadi pilihan yang cukup aman dalam pertandingan besar seperti ini. Beberapa media juga memprediksi Nadeo akan menjadi starter. Di lini belakang, formasi bisa berubah menyesuaikan kebutuhan pertandingan. Namun jika menggunakan 4 back, saya memprediksi posisi back kanan akan ditempati Sandy Walsh, kemudian duet back tengah Rizky Ridho bersama Jordi Amat, sementara sisi kiri diisi Shane Patinama. Kombinasi ini menawarkan keseimbangan antara kekuatan bertahan, duel udara, dan kemampuan membangun serangan dari belakang. Bergeser ke lini tengah, Ivar Jenner kemungkinan menjadi jangkar utama yang bertugas memutus serangan Vietnam. Di depannya ada Tom Hye sebagai pengatur tempo permainan, sementara Mark Locke diberi kebebasan membantu serangan dan menciptakan peluang. Di lini depan, saya memprediksi Beckham Putra mengisi sektor sayap kanan berkat kecepatannya. Mitchell Hallenbacher berpeluang menjadi ujung tombak karena mobilitasnya yang tinggi dan kemampuannya membuka ruang. Sementara di sisi kiri, Ragnar Oratmangoen diprediksi menjadi pilihan utama untuk memberikan ancaman dari sayap. Jika dirangkum, prediksi starting 11 Indonesia adalah Nadeo Argawinata di bawah Mister. Lini belakang, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Lini tengah, Ivar Jenner, Tom Hye, serta Mark Locke. Lini depan, Beckham Putra, Mitchell Hallenbacher, Dan Ragnar Oratmangoen. Namun jangan lupakan para pemain yang berpotensi menjadi pembeda dari bangku cadangan. Nama-nama seperti Jens Raffen, Egy Maulana Fikri,
Sadil Ramdhani, Kadek Agung, hingga Doni Tri Pamungkas bisa menjadi senjata John Herdman pada babak kedua apabila pertandingan berjalan ketat. Tentu saja, susunan pemain resmi baru akan diumumkan sekitar 1 jam sebelum kick-off. Jadi prediksi ini masih sangat mungkin berubah, tergantung kondisi kebugaran pemain maupun strategi yang dipilih pelatih. Beberapa media juga menampilkan variasi formasi seperti 3-4-3 atau 4-3-3, sehingga komposisi akhirnya bisa sedikit berbeda. Ada 3 duel yang kemungkinan menentukan hasil pertandingan. Pertama, perebutan lini tengah. Siapa yang mampu mengontrol tempo permainan akan memiliki peluang lebih besar menciptakan peluang. Kedua, efektivitas penyelesaian akhir. Dalam pertandingan besar seperti ini biasanya peluang tidak banyak. Tim yang lebih klinis kemungkinan besar menjadi pemenang. Ketiga, konsentrasi di 20 menit terakhir. Vietnam sering mencetak gol ketika lawan mulai kehilangan fokus, sedangkan Indonesia juga beberapa kali menunjukkan kemampuan mencetak gol pada babak kedua. Jadi stamina dan pergantian pemain akan menjadi faktor yang sangat penting. Saya memperkirakan Indonesia akan langsung menekan sejak menit-menit awal. Vietnam kemungkinan bermain lebih sabar, sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Babak pertama kemungkinan berlangsung cukup hati-hati karena kedua tim tidak ingin melakukan kesalahan. Memasuki babak kedua tempo pertandingan diprediksi meningkat, terutama apabila salah satu tim berhasil mencetak gol lebih dulu. Jika Indonesia mampu mencetak gol lebih dahulu, pertandingan akan menjadi sangat menarik karena Vietnam pasti akan bermain lebih terbuka. Melihat performa kedua tim, keuntungan bermain di kandang, serta kepercayaan diri Indonesia saat ini, saya memprediksi Indonesia menang 2-1 melawan Vietnam. Namun hasil imbang juga tetap menjadi kemungkinan apabila Vietnam mampu mempertahankan disiplin bertahan selama 90 menit. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dan semakin dekat menuju semifinal? Atau justru Vietnam sebagai juara bertahan mampu mencuri poin di Stadion Pakansari? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan ASEAN Hyundai Championship 2026. Sampai jumpa di video berikutnya. Garuda di dadaku.